Kepadatan dan kemacetan ini terjadi sejak pagi tadi, di mana arus volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama terpantau padat dan mengakibatkan kemacetan panjang mulai dari kilometer 50 hingga kilometer 35 perbatasan Karawang Bekasi. Kepadatan karena ada titik pertemuan keluar kendaraan yang datang dari arah tol MBZ. Tingginya volume kendaraan ini seiring libur Isra Mi'raj yang dimanfaatkan warga untuk berlibur. Meski ramai padat, pihak kepolisian dan jasa marga belum memperlakukan rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow. Dan diperkirakan arus kendaraan akan terus meningkat hingga siang dan sore hari. Seorang siswa pelajar mengalami kecelakaan mobil menabrak pohon hingga terbalik di Tebet, Jakarta. Peristiwa berawal saat mobil yang melaju dari arah Bukit Turi menuju Manggarai, Jakarta Selatan, namun tiba-tiba mobil oleng dan menabrak pohon di tepi jalan hingga akhirnya terbalik. Dalam kecelakaan ini tak hanya melibatkan mobil, namun juga seorang pengendara motor yang berada di sekitar mobil. Akibatnya mobil mengalami rusak parah sementara motor rusak di bagian lampu depan. Dugaan sementara kecelakaan karena pengemudi mobil yang merupakan pelajar kurang konsentrasi saat mengemudi. Oh, tiba-tiba itu mobil oleng, nabrak pohon. Pengendaranya siapa, Bang? Sementara sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan sejumlah rekannya karena mengalami luka-luka dan syok. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang satpam tewas karena terjatuh dari motor saat konvoi bersama rekan-rekannya di Jombang. Korban tertabrak truk pengangkut air mineral yang melintas dari arah berlawanan. Seorang satpam tewas karena terlindas truk di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berdasarkan keterangan saksi mata, kecelakaan bermula saat korban bersama rekan-rekan sesama satpam sedang berkonvoi puluhan motor pulang ke Surabaya setelah berwisata di Wonosalam, Jombang. Berupaya menyalip rekannya, motor korban menyenggol bagian belakang motor rekannya hingga korban terjatuh. Naas dari arah berlawanan datang truk pengangkut air mineral hingga melindas korban. Itu rombongan yang paling belakang berusaha mendahului temannya, namun di lawan arah ada truk dari utara. Jadi untuk truk juga sudah menghindar, hampir masuk ke parit. Dan disitulah terjadi roda 2 itu menghantam truk. Berarti adu depan, Pak? Adu depan, dan temannya juga ada yang jatuh, namun selamat. Jadi yang paling belakang berusaha mendahului itu yang meninggal dunia. Oleh petugas, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan kini sudah ditangani petugas dari unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj, stasiun Pasar Senen ramai calon penumpang. Tercatat lebih dari 88.000 tiket ludes terjual. Para calon penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta yang hendak berlibur keluar kota. Rata-rata mereka akan menuju Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Dari data KAI Daob 1, selama libur panjang Isra Mi'raj ini sebanyak 37.000 penumpang akan berangkat, di mana sekitar 14.600 penumpang dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu, untuk atasi peningkatan volume penumpang, pihak KAI menambah 9 armada kereta api jarak jauh, sehingga setiap hari 77 kereta api jarak jauh akan beroperasi dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sejak pagi tadi, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung. Para penumpang akan lakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan lebih dari 67.000 tiket dengan mengoperasikan 25 perjalanan jarak jauh. Tak hanya keberangkatan, ribuan penumpang juga datang ke kota Bandung dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Surabaya. Lalu pemirsa, seperti apakah situasi di stasiun Pasar Senen saat ini pemirsa? Sudah jurnalis Ais Hadisti Arifa di sana. Ya, selamat siang Hadisti, seperti apakah pantauan Anda? Apakah semua kursi kereta yang berangkat ini penuh dengan penumpang pada hari ini? Iya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini semakin ramai dan juga mobilitas penumpang juga semakin tinggi. Memang tampaknya di momen libur panjang Isra Miraj yang berlangsung hingga Minggu 18 Januari nanti, nampaknya masyarakat di wilayah Jakarta ini akan memanfaatkan dengan berlibur ke sejumlah kota. Nah, kalau dari pihak KAI Daob 1 Jakarta sendiri menyebutkan bahwa periode 15 hingga 18 Januari nanti menyediakan sebanyak 159.000 tiket dengan rata-rata perharinya 39.000, dan sejauh ini sudah ludes terjual sebanyak lebih dari 88.000. Artinya hingga Minggu 18 Januari nanti tiket yang tersisa ada sekitar 67.000 yang dapat dibeli oleh masyarakat untuk berlibur ataupun juga berkunjung ke sejumlah wilayah di momen libur panjang Isra Miraj ini. Dan kalau untuk hari ini saja, Pram dan juga pemirsa, ada terjadwal sebanyak 30.000 lebih penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta. Jumlah ini terbagi sebanyak lebih dari 12.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, kemudian 11.000 berangkat dari stasiun Gambir, dan sisanya ini memilih berangkat dari stasiun Jatinegara dan juga dari stasiun Bekasi. Kemudian untuk mengatasi lonjakan penumpang yang tinggi di 4 hari ini, pihak KAI Daob 1 Jakarta melakukan penambahan armada kereta sebanyak 9 kereta api jarak jauh, sehingga setiap harinya ada sebanyak 77 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi, baik itu berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun juga dari stasiun Gambir dengan tujuan wilayah favorit diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Pram. Baik, Hadisti Arifa melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di libur panjang akhir pekan yang bersama dengan libur peringatan Isra Miraj, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor meningkat. Polisi lakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan satu arah guna mengurai kemacetan. Antrian panjang kendaraan terjadi sejak pagi tadi di Simpang Gadok. Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju tempat wisata Puncak mengalami peningkatan. Ribuan kendaraan yang masuk dari exit tol Ciawi menuju Puncak tercatat mencapai 2.000 lebih dalam waktu 2 jam pada pagi tadi. Rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap diberlakukan Satlantas Polres Bogor sejak pagi tadi. Tidak hanya itu, satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak juga dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan parah. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan situasional. Kali ini di long weekend, di hari Jumat sampai dengan hari Minggu kami akan melakukan ganjil genap untuk mengurangi kepadatan di seputar kawasan Megamendung maupun Pasar Cisarua. Dan terpantau dari kamera CCTV memang dari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 7 cukup relatif masih ramai lancar, tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas di seputar Megamendung dan Pasar. Namun hambatan dari pelaksanaan ganjil genap kami laksanakan rekayasa saat ini di pukul 7:15 tadi dimulai proses one way arah atas, dan saat ini sebentar lagi di Simpang Gadok akan terbuka satu arah ke atas atau one way dari Jakarta. Sementara itu, iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 jalur A, sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
Lonjakan arus kendaraan di ruas tol Cipularang didominasi oleh mobil pribadi serta bus angkutan umum. Diperkirakan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dan pemirsa, untuk informasi terbaru dari Simpang Gadok sudah ada jurnalis iNews Wildan Hidayat yang akan melaporkannya langsung untuk Anda pemirsa. Selamat siang rekan Wildan, apakah rekayasa lalu lintas masih diberlakukan hingga siang hari ini di Simpang Gadok sana? Ya baik Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Saat ini situasi lalu lintas bisa saya sampaikan bahwa di Simpang Gadok sampai saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Dan setelah sebelumnya diberlakukan rekayasa berupa ganjil genap, Pram. Untuk diketahui saat ini lalu lintas di Simpang Gadok seperti terlihat diguyur hujan, dan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke ke Puncak, untuk diketahui bahwa saat ini diguyur hujan agar lebih berhati-hati. Dan beberapa titik rawan kemacetan, Pram, untuk diketahui juga ada beberapa titik diantaranya di Simpang Gadok ini ya mengalami kemacetan tadi sekitar pukul 10 tadi pagi. Dan juga ada beberapa titik yang menjadi rawan kemacetan diantara di Megamendung, di Pasir Angin, dan juga di Taman Safari. Demikian, Pram. Iya, rekan Wildan Hidayat, kalau tadi Anda katakan berlakukan ganjil genap masih berlaku di sana. Kalau dari pantauan Anda dari lokasi, apakah masih banyak para pengemudi yang melanggar ganjil genap di sana? Ya, sampai saat ini ganjil genap sudah tidak berlakukan kembali, Pram. Setelah sebelumnya diberlakukan ganjil genap pada pukul 7.30 hingga pukul 8 tadi pagi. Dan saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak, Pram. Untuk ganjil genap itu sendiri, apakah hari ini akan dilanjutkan lagi nanti sore atau seperti apa? Ya, untuk ganjil genap hanya diberlakukan hanya pada pagi hari, Pram. Mengingat secara situasional diberlakukan ganjil genap karena pada pagi hari fluktuasi antara wilayah dari Jakarta menuju ke Puncak ini sangat tinggi. Baik, terima kasih banyak Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.